Dong Seoksu merasa ingin muntah darah. Dia tidak pernah bisa mengharapkan Qin Nan untuk terus menyerangnya setelah dia baru saja menyelesaikan bahaya sebelumnya. Terlepas dari kebencian di hatinya, dia bisa merasakan tubuhnya pecah merinding ketika dua pedang kuno mendekatinya menembus udara, menghasilkan rasa dingin yang naik langsung dari tulang punggungnya ke otaknya. Panah akurasi sempurna. Pada saat genting ini, Dong Seoksu terpaksa melepaskan roh martialnya. Roh bela dirinya adalah busur panjang, bernama Pursuit Angin. Setelah melepaskan roh martialnya, dia kemudian dengan cepat mengambil semua 86 panah dari gemetar dengan tangannya yang cepat seperti hantu, yang terus-menerus dia tembak ke depan, membentuk hujan panah di depannya. Bang bang bang, serangkaian ledakan bisa terdengar saat anak panah itu terlempar dari gelombang kejut. Meskipun tebasan dari dua pedang kuno memang melemah, mereka masih berakhir di tubuh Dong Seoksu, menyebabkan dia merasa tidak menyenangkan karena dia dikirim terbang sekali lagi sambil muntah darah, semakin mengintensifkan luka-lukanya. Kerumunan murid heran melihat ini. Seberapa gila kekuatan Qin Nan, hingga bisa melukai Dong Seoksu dengan serius meski dibombardir dengan serangan dari 4 jenius besar. Kesempatan yang bagus. Di sisi lain, Si Fengqiao, Bei Rou, dan Nan Chen mengabaikan Dong Seoksu dan menangis. Mereka bertiga mengelilingi Qin Nan dengan berkedip, mata mereka terkunci pada sosoknya. Gelang Sun Moon. Iklan. Si Fengqiao, yang menderita luka ringan adalah yang pertama diserang, saat ia mengeluarkan sepotong gelang dan melemparkannya ke arah Qin Nan. Gelang itu seukuran telapak tangan, dengan penampilan seperti kristal, memancarkan cahaya mistik yang mirip dengan matahari dan bulan. Begitu dilempar, tiba-tiba meluas dengan cara yang menarik menjadi cincin besar berkilau dengan cahaya matahari dan bulan, merangkul sosok Qin Nan. Qin Nan hanya bisa merasakan tubuhnya menegang, karena tulang, darah, dan Qi mengalami tekanan besar, membatasi gerakannya seolah-olah dia membawa batu seberat 5.000 kilogram. Ini juga senjata mistik yang tidak biasa. Qin Nan menjadi gembira bukannya kaget, saat ia melepaskan mata pertempuran roh ilahi dan memeriksa gelang Sun Moon. Nan Chen, Bei Rou, tunggu apa lagi, cepat dan gunakan kemampuan terkuat Anda untuk menekan orang ini. Teriak Si Fengqiao sambil mengendalikan gelang Sun Moon-nya. Gelang Sun Moon diberikan oleh klannya untuk melindungi hidupnya pada saat-saat paling berbahaya. Namun, melihat betapa kuatnya Qin Nan, hatinya sudah penuh dengan teror, memaksanya untuk menggunakan Sun Moon Bracelet untuk menjebak Qin Nan. Meskipun Si Fengqiao sangat percaya diri dengan kekuatan Sun Moon Bracelet, karena berbagai kemampuan dan kekuatan Qin Nan, ia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin tanpa penundaan, untuk menghindari situasi menjadi tidak terkendali. Kaisar Slaying Sword, Underworld Ocean Orb, Nan Chen dan Bei Rou tidak ragu untuk menggunakan senjata mistik mereka untuk menyerang setelah melihat Si Fengqiao mengungkapkan kartu trufnya. Kaisar Slaying Sword di tangan Nan Chen panjangnya 3 kaki, dengan tubuh hitam pekat bercampur dengan warna merah gelap pekat, memancarkan aura pembunuh yang samar-samar, seolah-olah ia dilahirkan untuk membunuh kaisar marsial. Di sisi lain, orb laut Underworld ditempa dengan 1000 ikan terpencil Underworld Ocean. Suara sungai yang bergelombang bisa terdengar dari bola dengan ukuran ibu jari, seolah-olah aliran dunia bawah disimpan di dalamnya. Para murid di tempat itu heran. Melihat dua jenius melepaskan senjata mistik mereka sendiri sudah cukup untuk membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Qin Nan, ambil ini. Raungan mengamuk terdengar pada saat itu, yang ternyata berasal dari Dong Seoksu yang terluka parah. Setelah melihat Qin Nan sedang terperangkap, amarah di hatinya meledak, saat ia mengumpulkan ki yang tersisa di tubuhnya ke Dong Dragon Spear-nya, menyodorkan pada Qin Nan sementara itu memancarkan cahaya keemasan. Serangan dari 3 senjata mistik menghasilkan hembusan angin yang menakutkan yang menghancurkan hutan di sekitarnya, dan dedaunan mulai menari di udara. Jika serangan ini mendarat di tubuh Qin Nan, meskipun ketangguhannya, dia akan terluka parah, tanpa harapan pulih tanpa bantuan obat-obatan langka. Anehnya,
dalam keadaan tanpa harapan seperti itu, Qin Nan merasa bersemangat alih-alih panik ketika dia berkata, 4 senjata mistik, yang dianggap top tier di antara senjata mistik. Jika itu masalahnya, aku lebih dari senang menerima hadiah. Si Fengqiao, Nan Chen, Bei Rou, dan Dong Xiaoxu yang mengira kemenangan adalah milik mereka dan menghela nafas lega, tiba-tiba menyadari bahwa Qin Nan yang terperangkap dalam Sun Moon Bracelet lolos dengan mudah, seolah-olah dia tidak terkendali sama sekali. Si Fengqiao dan yang lainnya mengenakan ekspresi kosong pada saat itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia melarikan diri dari Sun Moon Bracelet? Mereka tidak tahu bahwa Qin Nan tidak panik setelah terperangkap oleh Sun Moon Bracelet karena ia memiliki mata roh pertempuran ilahi. Mata roh pertempuran ilahi sekarang memiliki kekuatan besar dengan kemampuan untuk membedakan surga dan bumi. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah menemukan rahasia Sun Moon Bracelet, sepenuhnya mengungkap kelemahannya. Setelah mengetahui kelemahannya, tidak ada kesulitan sama sekali dalam melarikan diri dari genggamannya. Alasan mengapa Qin Nan tidak melawan adalah karena dia menikmati pertempuran ini melawan 4 jenius besar. Mencoba menjebakku hanya dengan gelang Sun Moon belaka. Qin Nan tertawa seolah-olah dia telah membaca pikiran mereka, dan sosoknya melintas dengan cepat dengan tendangan di tanah, menghindari serangan dari Nan Chen, Bei Rou, dan Dong Xiaoxu dengan mudah, menempatkan mereka dalam keadaan sangat terkejut, tidak mampu pulih dalam waktu singkat. Bagaimana ini mungkin? Si Fengqiao adalah orang pertama yang pulih, yang benar-benar kehilangan pijakan saat pembuluh darah mulai menyembul di dahinya. Sun Moon Bracelet ini adalah senjata mistik tingkat atas dengan kekuatan besar yang diberikan oleh klannya, yang bahkan bisa menyamai kekuatan beberapa senjata Hautian. Setelah terperangkap, bahkan ahli Xiantian Realm lapisan ke-10 akan membutuhkan setidaknya periode setengah dupa untuk membakar untuk melarikan diri darinya. Qin Nan, hanya dengan penanaman Xiantian Realm lapisan ke-6, bagaimana dia berhasil melarikan diri? Gelang Sun Moon, kunci dia. Si Fengqiao pergi ke dalam keadaan hiruk-pikuk saat dia mengendalikan gelang bulan Sun yang mulai melingkupi Qin Nan sekali lagi. Jangan pernah berpikir kamu bisa menggunakan metode yang sama padaku 2 kali berturut-turut. The Sun Moon Bracelet adalah sampah di tangan Anda. Saya akan memanfaatkannya atas nama Anda. Dengan ekspresi tenang, Qin Nan mengulurkan tangan kirinya dengan kecepatan kilat, dan jarinya menghantam tempat di Sun Moon Bracelet. Sun Moon Bracelet yang awalnya brilian dan kuat mengeluarkan suara menjerit seolah-olah baru saja menerima serangan yang kuat, dan kekuatannya mulai berkurang bersama dengan cahayanya dan berubah kembali menjadi gelang seukuran telapak tangan. Qin Nan cepat dalam gerakannya. Dengan jentikan jarinya, dia menangkap gelang bulan Sun dengan tangannya. Sial! Si Fengqiao memuntahkan seteguk darah dengan wajah heran. Sedetik yang lalu, dia bisa merasakan kehilangan koneksi antara dia dan gelang Sun Moon yang telah disempurnakan dengan darahnya sendiri. Yang benar adalah bahwa melalui mata Qin Nan dari roh pertempuran ilahi, ia telah menemukan gelang bulan matahari mengandung 2 aliran yin dan yang. 2 aliran yin dan yang mengalir di dalam gelang tanpa henti, membentuk siklus yang berubah menjadi formasi, yang memungkinkannya untuk memanggil kekuatan besar. Serangan dari jari Qin Nan ditujukan ke pusat dari 2 aliran yin dan yang, memutus hubungan di antara mereka, yang menghancurkan formasi dan mengakibatkan kerusakan serius. Di bawah kerusakan besar, kecerdasan senjata mistik secara otomatis memutuskan koneksi dengan pemiliknya, dan jatuh ke keadaan berhibernasi. Hanya 3 yang tersisa. Tanpa ragu, tatapan Qin Nan mengunci Nan Chen, Bei Rou, dan Dong Xiaoxu saat sosoknya mendekati mereka secepat kilat. Korban pertama adalah Dong Xiaoxu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menyemburkan seteguk darah sekali lagi, ketika tombak naga Dong yang kuat dan angkuh berakhir di tangan Qin Nan, yang kilaunya berubah redup, dan mendapatkan kembali tombak biasa. Nan Chen dan Bei Rou akhirnya bereaksi, tetapi masih terlambat.
Mereka berdua menyemburkan seteguk darah sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menempatkan senjata mistik mereka kembali ke dalam tas penyimpanan mereka. Kaisar Slaying Sword dan Underworld Ocean Orb diambil oleh Qin Nan dalam mode yang sama. 4 senjata mistik. Mata Qin Nan dipenuhi dengan tawa bernafsu. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan keempat senjata mistik ini. Dia pasti bisa menjualnya dengan harga mahal. Qin Nan, mengacaukanmu. Sementara Qin Nan terbenam dalam kegembiraan yang besar, Dong Saoksu, Si Feng Qiao, dan Nan Chen mengumpulkan pikiran mereka dan menjadi marah. 4 jenius besar, dipenuhi dengan gemuruh ki dan niat yang meledak, menyelam di Qin Nan. Kerumunan murid yang tersisa awalnya berpikir 4 jenius besar bisa menangani Qin Nan dengan mudah, tetapi mereka tidak berharap dia begitu kuat. Setelah sedikit ragu, mereka langsung berlari maju dan bergabung dengan pertempuran. Seluruh hutan dipenuhi dengan suara pertempuran, menyebabkan sekelilingnya bergetar. Dong Yuhao menyaksikan pertempuran tidak jauh dari medan perang, matanya penuh dengan kebingungan. Bagaimana Qin Nan ini begitu kuat? Mengapa Qin Nan ini menargetkan Dong Saoksu karena dia? Pertarungan. Qin Nan bisa merasakan seluruh darahnya mendidih karena panas. Sebelumnya, menghadapi 4 jenius besar saja tidak cukup untuk memaksanya melepaskan kekuatan penuhnya. Sekarang dengan partisipasi dari 30 murid yang lain, dia akhirnya bisa merasakan sedikit tekanan dari aroma kematian. Tekanan ringan inilah yang membuatnya merasa bersemangat. Dia ingin bertarung, menghadapi seluruh kerumunan sendirian. Bang 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 bang, bum 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 bum. Tabrakan yang tak terhitung jumlahnya dan ledakan cepat terdengar. Di tengah-tengah pertempuran berantakan ini, sinar emas yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan, menandakan kehadiran banyak martial spirit yang menampilkan kekuatan mereka. Setiap ledakan, bahkan jika itu saja tidak cukup mengejutkan, menghasilkan kekuatan yang menakutkan ketika dikombinasikan dengan kekuatan ledakan lainnya. Meskipun begitu, Qin Nan memegang 2 pedang di tangannya dan dengan cepat bergeser melalui serangan seperti harimau yang mengancam, memukul tebasan demi tebasan pada lawan-lawannya, menghasilkan serangkaian gelombang kejut yang kuat. Para murid mulai jatuh ke pedangnya satu demi satu. Iklan. Meskipun menghadapi kemampuan yang sama terus-menerus, tidak ada cara Qin Nan bisa menghindari mereka semua. Artinya dia hanya bisa menerimanya dengan tubuhnya, yang mengakibatkan cedera yang lebih serius. Namun, Qin Nan tidak punya niat untuk mundur, karena auranya menjadi lebih kuat saat pertempuran berlangsung. Apa yang sedang terjadi? Apakah kalian tidak makan sebelum datang ke sini? Di mana kekuatanmu? Anda bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang. Kemampuan ini menyebalkan, keterampilan ini terlalu lemah. Apakah Anda pikir Anda layak disebut 4 klan besar? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya disebut 4 klan terburuk. Mengikuti serangkaian raungan, jumlah luka di tubuh Qin Nan meningkat, sementara ki-nya dikonsumsi pada tingkat yang gila, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa pencapaian yang tebal. Terbaik, pertarungan semacam ini adalah yang terbaik. Sama seperti pertempuran sebelumnya melawan serangga kuno yang lapis baja es, dia bisa mencium aroma kematian di tengah-tengah pertempuran sambil dikelilingi oleh bahaya, memberinya perasaan yang menyenangkan. Sebaliknya, teror di mata para murid muda dari 4 klan besar terus tumbuh saat pertempuran berlangsung, yang merasa kaki mereka menjadi lembek. Monster macam apa orang ini? Menghadapi serangan padat, orang ini terus maju dan bertarung lebih ganas, dan dia bahkan mengeluh bahwa kekuatan mereka tidak cukup kuat. Apakah Qin Nan ini masih manusia? Bagaimana ini bisa diterima? Setelah raungan keras, akhirnya pada saat itu sesosok melompat ke udara, yang ternyata adalah Nan Chen. 9 sinar keemasan dipancarkan dari punggungnya, bersama dengan batu hitam pekat setinggi seorang pria, diisi dengan aura atafistik. Ini adalah martial spirit Nan Chen. Batu hitam pekat yang berasal dari zaman kuno, di dalamnya tertutup kekuatan yang sangat besar. Atafistik Gemstone, bunuh dia. Dengan sepasang mata memerah, Nan Chen menggunakan semua kekuatannya untuk memerintahkan martial spiritnya,
yang langsung turun ke atas Qin Nan seperti meteorit dengan kekuatan besar. Dalam keadaan hiruk-pikuk, dia telah memberikan segalanya dengan serangan ini. Meskipun dalam hatinya, dia menyesal menyinggung Qin Nan, dia jelas tahu bahwa jika mereka gagal menekan Qin Nan segera, mereka pasti akan dikalahkan. Waktu yang tepat, mata Qin Nan berkedip karena kegembiraan ketika dia melihat serangan itu. Berlumuran darah, dia mengaum dan menembakkan pukulannya ke depan. Pukulan itu, terlepas dari Fish Intent of the Arcane Realm, juga diisi dengan battle intent yang tak ada habisnya. Aliran pertempuran intens ini terus tumbuh seiring dengan berlanjutnya pertempuran. Rasanya seperti aliran sungai yang mengalir deras yang menghancurkan dari puncak gunung, menghasilkan pemandangan yang menakutkan. Bang! Kerumunan bisa merasakan telinga mereka berdengung dari benturan. Saat pukulan Qin Nan melakukan kontak dengan martial spirit Nanchen, seluruh batu meledak dan hancur berkeping-keping. Sial! Nanchen memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat. Dia jatuh ke tanah dalam kondisi lemah, tidak lagi mampu bertarung. Roh bela dirinya hancur berkeping-keping. Meskipun masih bisa pulih dengan lambat, itu akan membutuhkan harga dan waktu yang sangat besar. Dong Xiaoxu dan Si Fengqiao merasakan hati mereka menjadi dingin setelah melihat ini, karena tatapan mereka terhadap Qin Nan dipenuhi dengan rasa takut. Mereka sekarang ketakutan, benar-benar ketakutan. Jika roh marsial mereka hancur juga, seberapa buruk akhir mereka. Para murid ketakutan setengah mati, yang semuanya kehilangan keinginan untuk berperang, dan mulai bergerak mundur. Mendesis. Di luar harapan semua orang, Qin Nan menarik napas dalam-dalam, karena wajahnya dipenuhi dengan penderitaan dan kegembiraan. Meskipun dia menghancurkan Stone Martial Spirit dengan pukulan, tinjunya juga sangat rusak, mematahkan tulang. Dia bahkan tidak bisa menahan pedang sekarang. Setelah menerima kerusakan yang sangat besar, Qin Nan pasti akan merasakan sakit, tapi dia bahkan lebih bersemangat. Ketika pukulannya menghancurkan roh marsial menjadi berkeping-keping, kekuatan darinya, perasaan menghancurkan musuhnya, menyebabkan battle intentnya meningkat dengan cepat. Pertarungan. Roh pertempuran ilahi mengobarkan perang melawan surga dan bumi, tidak ada yang tidak dia lawan. Bahkan Qin Nan tidak menyadari bahwa setelah roh pertempuran ilahinya ditingkatkan menjadi roh bela diri peringkat Xuan, pertempuran maksudnya sangat memengaruhi pembawa, hampir mengubahnya menjadi pecandu pertempuran nyata. Bagus. Pada saat itu, suara yang bersorak bisa terdengar. Bei Rou, di tengah-tengah pertempuran, melangkah maju menghadirkan sosoknya yang menarik sementara senyum menggoda muncul di wajahnya yang cantik. Hehe, seperti yang diharapkan dari lelaki yang aku puja, kekuatan seperti itu, yang terus bertarung sengit meski dikelilingi oleh 4 jenius hebat dan banyak murid luar biasa saya menemukan diri saya semakin menyukai Anda sekarang. Kerumunan tercengang, apa artinya itu? Hanya Dong Xiaoxu, Nanchen, dan Si Feng yang ekspresi mereka sedikit berubah ketika sebuah pemikiran muncul pada mereka. Di sisi lain, Qin Nan mengangkat alisnya dengan suaranya seperti guntur, cukup dengan omong kosong Anda, apakah Anda bertarung atau tidak? Tidak, tentu saja tidak. Bei Rou menunjukkan ekspresi malu dan berkata sambil tersenyum, walaupun aku sudah mengingini kamu selama ini, aku tidak bisa menangkapmu karena kekuatanmu yang luar biasa. Namun, kesempatan saya ada di sini karena Anda lelah dari pertempuran yang berkepanjangan ini mulai hari ini dan seterusnya Anda, Qin Nan, akan menjadi pelayan saya, Anda akan menjadi bonekaku, mematuhi perintah saya dan menghancurkan semua lawan saya, terdengar bagus. Katakan padaku, bukankah itu bagus? Hahaha. Bei Rou mulai tertawa seolah dia bisa melihat masa depannya. Tawa itu sangat menjengkelkan. Kami sudah terbiasa dengannya sial rumornya nyata. Si Fengqiao dan Nanchen memiliki ekspresi mereka sangat berubah. Dong Xiaoxu juga menyadari. Sebelumnya, dia sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Bei Rou, dan dia akhirnya mengerti alasannya sekarang.
Dia telah menargetkan Qin Nan selama ini. Para murid terkejut karena mereka semua ingat desas-desus. Menurut rumor, Bei Rou telah membangkitkan martial spirit yang misterius, yang memiliki kemampuan menakutkan. Kemampuan hanya bisa dieksekusi sekali, yang memiliki kekuatan merayu seseorang. Jika berhasil, orang tersebut akan kehilangan pikiran dan akhirnya loyal kepadanya dan diubah menjadi alatnya. Mereka awalnya mengira rumor itu palsu, tetapi menilai dari tindakan Bei Rou dan perilaku masa lalunya, mereka akhirnya mengetahui kebenaran. Bei Rou, jenius terbaik Bei Clan, jarang menunjukkan dirinya. Sangat sulit untuk bertemu dengannya. Bei Rou, yang tidak pernah melepaskan roh martialnya sampai sekarang. Jika dia mengendalikan Qin Nan, semua orang bergidik keras dengan pikiran itu. Jika Bei Rou akhirnya menundukkan Qin Nan, dengan bakat dan potensi Qin Nan, klan Bei pasti akan mendominasi yang lain di masa depan. Qin Nan, lihat roh bela diri tuanmu. Bei Rou berteriak kegirangan, saat 9 sinar keemasan dipancarkan dari punggungnya. Sosok raksasa kabur wanita dengan rambut panjang muncul. Setelah ini, embusan angin dingin bisa dirasakan di antara hutan, mengirimkan rasa dingin ke tulang belakang semua orang. Ini adalah roh marsialku, Enchantress dunia bawah. Wajah Bei Rou memerah karena kegembiraan, ketika tangannya mulai bergabung ke dalam gerakan yang berbeda, surga di atas 9 kenaikan, neraka di bawah 9 kehancuran. Surga itu muskil dalam 4 arah, luas dan perkasa, tetapi bersih dan damai. Neraka ekstrim dalam 4 arah, dalam dan tenteram, tetapi jahat dan jahat. Saya mempersembahkan hidup sejati saya yang terdiri dari 3 keabadian, dengan imbalan sesaat membangkitkan Enchantress. Bangun, bangun, kutukan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kegelapan, mencari hantu di tengah-tengah kegelapan, menyegel hati dan tulang dengan sihirnya. Mengikuti nyanyian Bei Rou, roh marsial wanita berambut hitam di belakang getarannya, memancarkan gelombang energi misterius. Seluruh hutan terbungkus dalam kegelapan, menyilaukan pandangan semua orang sambil mengisi telinga mereka dengan tangisan hantu. Akhirnya, Bei Rou mengangkat nadanya, panggil Enchantress, biarkan kehadiran iblis turun, mendominasi semua makhluk hidup. Bang! Wanita berambut hitam di belakangnya menjerit menakutkan, karena cahaya hitam yang tak berujung dipancarkan dari mulutnya, yang bergabung menjadi rantai kuno satu demi satu yang menutupi surga dan bumi, yang muncul menuju sosok Qin Nan seperti ular beracun yang tak terhitung jumlahnya. Para murid bisa merasakan ledakan di benak mereka, karena mereka dilahap kegelapan. Sedikit keheranan bisa dilihat di wajah Qin Nan. Seolah-olah dia samar-samar bisa melihat seorang wanita yang menarik, dengan tubuh melengkung, yang meringkuk jarinya di Qin Nan, mengaitkan jiwanya dan menyeretnya jauh ke dalam jurang. Serangan diarahkan ke jiwanya. Bei Rou menjadi gembira saat melihat reaksinya. Hahaha, Qin Nan, serva saya. Sebelum dia bisa selesai, Qin Nan, yang memakai ekspresi kosong, mengangkat alisnya dan mengeluarkan aura pembunuh yang kuat, sebelum dia berbicara dengan nada gemuruh. Pergi. Setelah deru, rambut Qin Nan mulai menari liar, ketika sosok hijau besar berdiri di belakangnya, yang melirik wanita martial spirit berambut hitam sebelum menghilang. Bang bang bang, rantai di udara mulai hancur berkeping-keping, ketika kegelapan di sekitarnya tersapu abis seperti diterbangkan angin, ketika tempat itu berubah cerah. Roh bela diri di belakang Bei Rou mulai menghilang, dan seolah-olah dia mendapat pukulan kuat. Wajahnya berubah pucat saat dia menatap ke depan dengan sepasang mata terbuka lebar yang dipenuhi teror, dan berbicara dengan suara gemetar, kamu. Bagaimana dengan saya? Qin Nan memelototinya dengan sepasang mata dingin. Saya adalah pemilik roh pertempuran ilahi, dan Bei Rou ini pikir dia bisa menyegel jiwaku. Qin Nan kehilangan minatnya setelah melihat bahwa dia telah kehilangan kesadarannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dengan battle intent yang meningkat, memegang pedang di tangannya, siapa lagi yang mau bertarung denganku? Setelah pertanyaan ini,
seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Kerumunan dipenuhi dengan teror absolut. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana martial spirit Beirou yang kuat hancur seketika begitu saja? Saat itu, menghadapi pertanyaan Qin Nan, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani berbicara. Melihat ini, maksud pertempuran Qin Nan secara bertahap turun, saat dia berkata sambil tersenyum, sepertinya tidak ada yang berani melawan saya. Sejujurnya, saya sangat kecewa. Kerumunan bisa merasakan bibir mereka bergerak-gerak. Setelah ini, Qin Nan berkata sambil menyipitkan matanya, mari kita bicara sekarang tentang apakah saya harus membiarkan kalian pergi. Jika saya tidak salah, saya ingat kalian menuntut saya untuk mengungkapkan rahasia martial Serendipity Pavilion. Sekarang setelah saya menang, saatnya bagi Anda semua untuk menyerahkan pil dan senjata Anda, Del. Jika seseorang menyembunyikan sesuatu, nada bicara Qin Nan langsung berubah dingin, aku akan membunuh kalian semua. Kerumunan semua bergetar keras. Saat itu, mereka bisa mencium aroma kematian, dan tidak ada keraguan bahwa Qin Nan tidak akan ragu untuk membunuh mereka semua. Aku akan melakukannya. Murid-murid dari 4 klan besar ini semua kehilangan tanah karena ketakutan, tanpa niat menentang, dan segera mengambil semua harta mereka. Dalam sekejap mata, pil Xiantian, pil Martial Emperor, obat penyembuhan, dan semua jenis senjata, dan bahkan beberapa buku keterampilan martial klan mereka ditempatkan di depan Qin Nan, menumpuk di tumpukan mengkilap, menarik dari barang berharga. Hati Qin Nan mulai berpacu tanpa malu-malu. Meskipun dia belum menghitung nilai tumpukan barang di depannya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa itu akan menjadi kekayaan besar. Iklan. Sebelum kerumunan menyadari emosi Qin Nan, dia mengambil napas dalam-dalam beberapa untuk menenangkan pikirannya, dan kemudian mengambil obat-obatan dari tanah dan mengkonsumsinya, sambil melirik Beirou yang tidak sadar di dekatnya. Qin Nan dengan cepat mendekatinya dan mencari tas penyimpanannya. Dengan pandangan sekilas, dia hampir mengucapkan teriakan dengan takjub. Anehnya, di tas penyimpanan ini terbaring 30.000 pil Martial Emperor. Selain itu, ada juga banyak obat-obatan langka dan keterampilan bela diri yang berharga dari klan Bei. Barang-barang ini digabungkan bersama-sama akan memiliki nilai sekitar 50 hingga 60 Martial Emperor Pills. Mata Qin Nan berkilau tiba-tiba. Di antara isi tas penyimpanan Beirou, ia juga menemukan sepotong peta kuno yang terfragmentasi, yang merupakan 1/4 dari seluruh peta. Selain itu, potongan peta ini dibuat dengan kulit binatang martial Ancestor Realm, dan meskipun erosi setelah waktu yang lama, itu masih memiliki penindasan yang menakutkan. Peta ini kemungkinan besar terkait dengan Longhu Mountain Range. Mata Qin Nan berkedip, tetapi segera kembali tenang ketika dia mengalihkan pandangannya ke 3 jenius lainnya. Dong Xiaoxu, Si Fengqiao, dan Nan Chen menyadari tatapan Qin Nan, menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka yakin bahwa Qin Nan telah menemukan peta setelah mencari tas penyimpanan Beirou. Setelah ini, mereka mendengar suara dingin Qin Nan, ambil inisiatif, jangan paksa aku. Wajah Dong Xiaoxu, Si Fengqiao, dan Nan Chen langsung memucat dan memasang ekspresi ragu-ragu. Ketiga jenius hebat ini berbeda dari yang lain. Di dalam tas penyimpanan mereka, selain dari kekayaan besar, itu juga berisi rahasia pegunungan Longhu. Jika rahasia ini diperoleh oleh Qin Nan, itu pasti tidak akan membawa pengaruh baik bagi mereka. Dong Xiaoxu menggertakkan giginya dan dengan paksa berkata, Qin Nan, itu adalah kesalahan kami atas apa yang terjadi saat itu, tapi kami tidak bisa menyerahkan peta. Setiap klan memegang sepotong peta, dan itu hanya bisa diselesaikan dengan mengumpulkan keempat bagian. Jika peta itu berada di tangan Qin Nan, itu akan menyebabkan kerugian besar dalam operasi 4 klan besar di pegunungan Longhu. Sebelum dia bisa selesai, Qin Nan segera menyela, menjadi marah. Hentikan omong kosong ini. Lapisan es bisa terlihat terbentuk di mata Qin Nan saat dia berkata,
mari kita abaikan fakta bahwa Anda tidak dapat diterima 4 klan besar untuk menutup rentang Gunung Longhu. Tapi bagaimana saya bisa memaafkan fakta bahwa kalian mencegat saya sebelumnya dan mencoba memeras saya untuk memberi tahu Anda rahasia Martial Serendipity Pavilion dengan memanfaatkan nomor Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir permintaan maaf saja sudah cukup? Jika bukan karena kekuatan saya, akhir cerita saya pasti akan lebih buruk daripada yang saya bayangkan. Cincin. Qin Nan mengeluarkan pedang dari punggungnya dan menatap lurus ke arah Dong Saoksu. Aku akan mulai denganmu, jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membunuhmu di tempat. Kali ini, Qin Nan benar-benar sudah gila. Dunia marsial mengikuti hukum rimba. Karena kelompok orang ini berencana untuk merampoknya, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu mudah? Tubuh Dong Saoksu bergidik, matanya dipenuhi dengan sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka Qin Nan tiba-tiba menjemputnya. Aku Dong Saoksu terdiam untuk jangka waktu 3 napas. Dalam periode ini, dia hanya merasa waktu menjadi sangat lambat, ketika perasaan dingin mulai muncul di dalam dirinya, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggungnya. Akhirnya, dia menelan ludahnya dengan susah payah dan berkata, Qin Nan, aku akan memberikannya padamu. Dia dengan cepat mengeluarkan tas penyimpanannya dan mendorongnya ke arah Qin Nan, dan memaksakan senyum yang tidak menyenangkan di wajahnya. Qin Nan, orang hebat sepertimu tidak akan menyimpan keluhan atas kesalahan masa laluku. Bisakah kau membiarkanku pergi sekarang? Para murid memandang Dong Saoksu dengan jijik. Sebagai jenius top dari klan Dong, bagaimana dia bisa mengakui kekalahannya dengan mudah, sangat memalukan bagi Dong Clan. Ekspresi Qin Nan berubah lebih tenang, dan melirik ke arah Si Fengqiao dan Nan Chen. Si Fengqiao dan Nan Chen awalnya berencana untuk bertahan, tetapi setelah melihat Dong Saoksu menyerah, dan bahwa para penatua belum tiba, mereka berdua tidak punya pilihan selain mengepalkan gigi mereka dan mengambil tas penyimpanan mereka. Setelah menerima tas penyimpanan dari 3 jenius, Qin Nan tidak terburu-buru untuk memeriksa isinya, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, terlepas dari Dong Saoksu, kalian semua bisa pergi sekarang. Kerumunan murid, termasuk para murid klan Dong, segera meninggalkan tempat kejadian setelah mendengar kata-kata ini. Mereka sekarang benar-benar takut pada Qin Nan, dan karenanya tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama. Selain itu, begitu mereka pergi, mereka bisa memberitahu para tetua klan mereka, dan membiarkan mereka berurusan dengan Qin Nan. Kenapa kamu masih menahanku? Aku sudah memberimu tas penyimpanan. Wajah Dong Saoksu langsung memucat. Minta maaf padanya. Qin Nan mengarahkan jarinya ke arah Dong Yuhao tidak jauh darinya dan berkata dengan nada dingin. Ketika kerumunan murid melarikan diri, hanya Dong Yuhao yang memilih untuk tinggal. Bagaimana saya bisa meminta maaf pada sampah itu? Dong Saoksu akhirnya menyadari kehadiran Dong Yuhao dan secara naluriah menegur gagasan meminta maaf kepadanya. Kata, sampah, langsung menyebabkan kemarahan di hati Qin Nan naik secara eksponensial. Pak, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Nan memukul tamparan di wajahnya dan membentak, mohon maaf padanya. Setelah menerima tamparan tiba-tiba, Dong Saoksu merasa pikirannya menjadi kosong, karena ia tidak dapat bereaksi pada waktunya. Pak, tamparan lain. Suara Qin Nan berubah lebih dingin, jadi, apakah Anda akan meminta maaf? Tentu saja Dong Saoksu benar-benar kehilangan pijakan dan kemampuannya untuk menafsirkan situasi, dan mematuhi perintah. Dia segera menatap Dong Yuhao, maaf, tolong maafkan saya, saudara. Dong Yuhao tertegun melihat ini. Sebelumnya, setelah mengetahui bahwa Dong Saoksu ditahan, dia memutuskan untuk tetap tinggal karena dia mengkhawatirkan keselamatan saudaranya. Namun, dia tidak berharap Qin Nan memberi pelajaran pada kakaknya dan memaksanya untuk meminta maaf. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apa yang Anda 4 klan besar cari, datang jauh-jauh ke Longhu Mountain Range? Qin Nan mengangguk puas, dan perlahan mengeluarkan pedang sekali lagi dari punggungnya.
Dong Saoksu takut mati setelah melihat tindakan ini, dan berkata, kami di sini untuk treasure Wot ke-10 tersembunyi, yang ditemukan oleh nenek moyang dari 4 klan besar. Dari ajaran nenek moyang kita, ketika teriakan naga dan harimau muncul kembali, itu adalah tanda kemunculan kembali kata tersembunyi harta karun. Nenek moyang kita pernah berkata bahwa jika kita dapat menemukan harta ini, kita 4 klan besar akan memiliki kesempatan untuk setara dengan 4 sekte teratas. Setelah mengatakan ini, dia diam-diam melirik Qin Nan, dan segera menghentikan kata-katanya setelah melihat Qin Nan tenggelam dalam pikirannya. Kata ke-10 tersembunyi harta karun. Setara dengan 4 sekte teratas. Qin Nan mengerutkan kening dan melanjutkan setelah jeda singkat, apa peta di tas penyimpanan Anda? Dan di mana para tua-tua klanmu? Peta-peta ini merujuk pada bagian lain dari harta karun yang tersembunyi di pegunungan Longhu. Kami awalnya berencana untuk mengambil harta ini hari ini. Dong Saoksu menjelaskan dengan semua kejujuran, adapun para tetua klan Anda, mereka saat ini mencari harta karun kata tersembunyi yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Saya melihat, Qin Nan mengangguk dan meninggalkan tempat kejadian dengan tendangan dari tanah. Dong Saoksu langsung merasa lega, dan tubuhnya jatuh ke tanah, terengah-engah dalam kondisi yang menyedihkan. Dong Yuhao tertegun sejenak sebelum dia mengumpulkan pikirannya. Dia melirik Dong Saoksu yang tetap berbaring di tanah dan tiba-tiba merasa bahwa saudara yang dia kagumi sebelumnya sekarang adalah makhluk yang sangat kecil, yang bahkan kehilangan martabatnya sebagai seorang pria.